Suatu ketika seorang nelayan sedang menikmati pantai, kemudian ada seorang pengusaha dari Jakarta mendekati. "Pak nelayan, kenapa tidak berlaut? Tidak melaut? Inilah lihat, udara lagi bagus-bagusnya, ikan lagi banyak-banyaknya, kenapa nggak melaut?" "Ah, saya sudah cukup ikannya, nggak usah banyak-banyak." "Hei Bapak sayang, mendingan melaut, nanti dapat ikan lebih banyak." "Terus kalau ikannya lebih banyak, Bapak bisa dapat uang lebih banyak. Terus kalau dapat uang lebih banyak, nanti bisa beli perahu lagi, jadi punya perahunya 2, perahu 3. Terus kalau punya perahu 2 ke 3, nanti Bapak bisa nge-hire orang, ngegaji orang dan mereka bekerja. Terus kalau bisa ngegaji orang bekerja, jadi Bapak bisa istirahat dan Bapak bisa menikmati." Terus kata si nelayan itu, "Kenapa harus punya 2, 3? Sekarang ya saya sudah bisa menikmati, saya sudah santai, sudah bahagia." Gitu. Dari perbincangan ini kita bisa melihat 2 tipe. Tipe pertama, si bapak nelayan ini, tipenya adalah tipe ideal tidak ambisius. Buat dia kebahagiaan itu udah cukup, nggak usah banyak-banyak lagi, nggak usah punya 2 atau 3 perahu agar bisa dia santai dan bahagia, cukup aja, ya. Hidupnya cukup, bisa ngasih makan anak istri, udah selesai. Kalau bapak yang satunya lagi, yaitu pengusaha dari Jakarta, dia tipe ambisius, yang mungkin tidak ideal. Buat dia, pokoknya itu peluang ambil. Ya mungkin dia bahkan pada satu titik, uang menjadi yang utama, masalah kebahagiaan nggak terlalu penting. 2 orang pada cerita tadi mewakili 2 tipe, yaitu tipe yang ideal dan tipe ambisius. Dan dalam hidup ini, ada 4 tipe yang mewarnai kehidupan dan ada tipe yang sebetulnya itu adalah tipe yang harus kita kejar karena tipe yang ini akan bisa mengubah dunia dan memberikan manfaat lebih banyak. Tipe apakah itu? Nanti kita akan bahas lebih lengkap di segmen berikutnya. Dengarkan, rasakan, ayo mulai. Topi Amelie yuk menginspirasi. Jadi, kalau kita melihat cerita tadi, ada manusia yang lebih mengutamakan kebahagiaan atau keidealan, kenyamanan, ada yang mengutamakan progres, kesuksesan. Jadi kalau kita bagi dari 2 tipe tadi bisa diturunkan menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah orang yang tidak ideal dan tidak ambisius. Dia bahagia enggak, kaya enggak. Dia tidak mengejar kenyamanan, dia tidak mengejar kemajuan. Pasti kita harus coret itu, karena dia lahir ke dunia tidak mengejar apapun. Tipe yang kedua adalah tipe si orang Jakarta tadi tuh, yang pengusaha. Dia adalah tipe yang ambisius tapi tidak ideal. Pokoknya dia kejar segala sesuatu, mengorbankan mungkin hal-hal yang sifatnya personal, kebahagiaan keluarga, pokoknya kemajuan, 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 nggak peduli dengan istirahat, nggak peduli dengan kesehatan. Itu pokoknya ambisius banget. Kalau Pak nelayan tadi, itu tipenya adalah tipe ideal, "Ah, udah cukup lah segini. Ya ini udah nyaman, nggak harus ambisi-ambisi lah, udah cukup," itu. Ya, jadi dua-duanya tipe yang plus minus, tetapi yang plus-plus yang itu adalah tipe yang komprehensif, ya tentu saja yang gabungan dua-duanya, yaitu tipe yang ideal dan ambisius. Itu orang-orang yang dia mencari kebahagiaan personal, tetapi dia juga memikirkan orang lain. Seperti kalau Pak nelayan tadi, sedikit mau untuk keluar dari zona nyamannya, mungkin dia bisa memberi manfaat kepada lebih banyak orang. Dengan sedikit mengorbankan kebahagiaan personalnya, ya, pengorbanan dalam arti positif, altruisme, maka dia bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Contohnya, jika kita melakukan aktivisme sosial, banyak yang merasa bahwa ini keadaannya sulit, udahlah kita segini aja, bikin dampaknya segini aja, segini juga sudah berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Tetapi ada orang-orang yang tidak puas karena saya bisa memberi manfaat lebih banyak. Mungkin saya harus bekerja lebih keras, harus mencari sumber-sumber pendanaan yang lebih banyak. Itu membuat dia tidak nyaman, tetapi dia lakukan itu untuk memberi manfaat kepada lebih banyak orang. Nah, jadi dari orang-orang yang ideal, yang sudah nyaman, mungkin ada orang yang sudah memiliki harta banyak, kemudian bahagia, begitu. Kemudian dia hidup dengan nyaman di sebuah tempat yang dia sebetulnya tidak kekurangan satu apapun, kurangnya satu.
dia tidak memberikan kontribusi positif pada orang-orang yang lain. Atau sebaliknya, ada yang ambisi terus personal, pokoknya kekayaan ditumpuk gitu. Dia ambisi, tetapi dia tidak memberikan porsi pada kebahagiaan personal. Kerja, kerja, kerja. Jadi ada 2 tipe tadi, ada yang nyaman tetapi tidak berdampak, ada yang progres, sukses ya, tetapi dia juga sebetulnya mengorbankan kehidupan personal. Nabi Muhammad SAW sebetulnya dia sudah nyaman, sudah bahagia ketika diundang ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah dan kemudian di sana sudah selesai. Tetapi Nabi Muhammad memilih untuk turun lagi ke bumi dan melakukan dakwah yang itu tidak mudah bagi Nabi Muhammad. Sehingga pengorbanan-pengorbanan yang dia lakukan itu melebihi kebahagiaan-kebahagiaan pribadi. Sebetulnya dia sudah punya istri yang paling kaya di Mekah yaitu Siti Khadijah. Dia juga menjadi seorang manajer investor, bahkan menjadi seorang investor. Nabi Muhammad itu sudah kaya raya di usia yang relatif muda sebelum 40 tahun. Tetapi dengan panggilan risalah Islam, wahyu, Nabi Muhammad mengorbankan semua itu demi untuk cinta dan ulas asih buat alam semesta. Sehingga dia keluar dari zona nyamannya untuk memberikan rahmatan lil alamin, ulas asih buat alam semesta. Jadi Nabi Muhammad itu tipe yang ideal tapi ambisius. Dalam ayat Al-Quran disebutkan di surat At-Taubah ayat 128-129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu. Jadi jika ada orang yang menderita dia merasa berat. Saya udah nyaman tapi belum nyaman karena melihat orang lain masih dalam penderitaan. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat ulas asih dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi dia itu sudah nyaman, tetapi jadi Nabi Muhammad itu sebelum tidur selalu mengecek jangan-jangan masih ada hak-hak orang lain yang belum ditunaikan. Jadi dia cara berpikirnya itu hatinya selalu pada umatnya dan pada orang-orang lain, bukan hanya pada orang-orang yang dicintai tetapi pada musuh-musuhnya, selalu punya keresahan dan keinginan agar mereka menjadi orang-orang yang baik. Nah, jadi Nabi Muhammad itu tipe yang ideal tetapi tipe ambisius. Sekarang banyak orang-orang tipe ideal yang sudah nyaman dengan kenyamanan-kenyamanan personal tetapi dia tidak ambisius. Sehingga sebetulnya kita sebagai orang muslim, orang mukmin, orang yang yakin terhadap kepada Allah dan meneladani Rasulullah, maka it's okay to be ambitious. Oh, saya pengen kaya raya, boleh. Pengen sukses, boleh. Tapi buat apa? Biar semakin banyak orang yang dapat manfaat. Biar saya bisa bikin perusahaan, biar bisa nanti kalau sekarang saya punya 1.000 karyawan, saya mau kerja lagi yang lebih cerdas biar punya 2.000 karyawan nggak apa-apa. Pengen 3.000 karyawan nggak apa-apa. Karena semua itu adalah ambisi untuk memberikan manfaat. Jadi it's okay to be ideal and it's okay to be ambitious. Jadi kalau ada orang yang ambis, kamu mau ambis, nggak apa-apa. Karena ambisi untuk kebaikan adalah sesuatu yang baik. Dan dunia ini bisa berprogres, bisa maju karena orang-orang yang ideal dan ambisius. Dan orang-orang ideal ambisius disebut moral ambisius. Yang moralis ambisius. Jadi orang-orang baik yang ambisius. Dan dunia ini tidak akan maju hanya diisi oleh orang-orang baik yang kuulen, orang-orang baik yang tidak ambisius, atau orang-orang ambisius yang tidak ideal. Itu hanya akan merusak hutan, mengeksploitasi alam. Jadi jadilah ideal, jadilah ambisius. Gimana cara kita terus ideal dan ambisius? Nanti tipsnya akan diberikan di sesi segmen terakhir. Tips praktis penuh arti belajar hidup dengan hati. Kopi Amalium Meraba. Nah, bagaimana jadi seorang yang ideal dan ambisius? Adalah dengan mencari benchmark dan inspirasi sebanyak mungkin. Keinginan itu menular. Kalau kita tidak melihat orang-orang yang memiliki dampak dan progres yang bagus, misalnya benchmark kita adalah orang-orang yang suksesnya biasa-biasa, ya akan segitu. Kalau kita lihat benchmarknya, wah ternyata kesuksesannya dahsyat sekali, ya itulah akan menjadi benchmark kita. Keinginan itu menular, inspirasi itu menular, jadi kita harus melihat it's okay, itu nggak apa-apa kalau kita dengki pada 2 hal, yaitu dengki pada salah satunya adalah dengki kepada orang-orang yang kaya yang dermawan. Itu nggak apa-apa dengki ya. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang kaya dan dermawan, jadi kita ambisius untuk seperti itu nggak apa-apa. Karena kita dapat energi positifnya. Jadi
Untuk menjadi ideal dan ambisius kita harus mencari benchmark-benchmark, baca buku-buku biografi sebanyak mungkin, cari circle-circle yang positif, misalnya gabung dengan circle-circle pebisnis, kemudian gabung dengan orang-orang yang punya dampak yang luas seperti orang-orang filantropi, gabung dengan orang-orang yang mereka selalu berpikir secara ideal dan mereka selalu tidak tenang dengan kondisi yang sudah didapat. Dalam hal ini qanaah berbeda konteksnya. Kan kita harus qanaah, kita harus puas dengan apa yang kita dapat. Qanaah terhadap apa yang kita dapat untuk diri kita, tapi jangan qanaah terhadap sesuatu untuk memberikan manfaat. Seperti Rasulullah tidak bisa tidur kalau sebelum Jazirah Arab semuanya mendapatkan hidayah. Terus Umar bin Khattab juga tidak bisa tidur kalau sebelum kezaliman kezaliman hilang dan orang-orang yang terzalimi bisa dilindungi. Jadi untuk sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, kita harus terus harisun seperti ayat tadi ya, Rasulullah juga harisun, yaitu terus dalam tanda kutip rakus, dalam tanda kutip semangat, ya bukan rakus, semangat untuk memberikan manfaat, enggak puas. Sekarang penghasilan saya baru 2 miliar, saya pengen 10 miliar, biar zakat saya 2 miliar terus. Jadi harus harisun, harus semangat, harus ambis. Dan tipsnya adalah biar kita ambis, kita harus punya benchmark, punya circle yang ambis dalam arti positif. Begitu, sekarang kira-kira apa ambisi kalian dalam konteks ideal ya yang bisa memberikan manfaat? Tulis di komen biar itu jadi doa. Misalnya, saya pengen punya karyawan 10.000, pengen bikin sekolah gratis berapa? Tulis ambisi-ambisinya, silahkan tulis, nanti didoakan. Insya Allah itu jadi mimpi yang dicatat oleh malaikat dan jadi kenyataan dan jadi manfaat dan amal jariah buat kita suatu hari nanti. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.